IHSG mantul, kira-kira Desember rally gak ya? Yuk kita bahas. Tapi sebelumnya kenalan dulu, nama saya adalah Juliati dan saya adalah seorang CTA atau Certified Technical Analyst. Jadi di video ini saya akan memberikan insight berupa analisa-analisa saham. Kalau ada saham yang ingin teman-teman bahas, silakan drop aja di kolom komentar, nanti saya bahas di video berikutnya. Disclaimer ya, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi bukan merupakan ajakan untuk menjual ataupun membeli, sebaiknya teman-teman analisa kembali masing-masing dan sesuaikan dengan trading style-nya masing-masing. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama, saya mau cek dulu komentar yang sudah masuk nih, ada beberapa pertanyaan. Nyangkut di saham TINS, bagus gak sih di hold? Boleh dibahas saham Pico, TOSK, Goto. Oke, udah saya catat dan mau dibahas main LPCK, BGTG, Apex, BKSW. Sip, udah saya catetin, nanti kita bahas. Yang pertama kita bahas dari TINS dulu kali ya. Kalau ini sebenarnya kan berarti kalau pertanyaannya bagus gak sih di hold, berarti kan kalau nyangkut itu sudah tidak sesuai dengan trading plan. Biasanya kalau kita sebagai trader, kalau udah nggak sesuai dengan trading plan, biasanya dibuang. Tapi kalau misalnya udah terlanjur dan terpaksa mau di hold, maka sebaiknya teman-teman analisanya berdasarkan fundamental. Jadi pendekatannya udah beda nih. Nah, dari sisi fundamental, terus terang saya saat ini tidak menyimpan TINS ya atau tidak mempelajari fundamentalnya. Jadi mungkin teman-teman bisa mencari teman-teman yang lain yang lebih paham tentang fundamentalnya si TINS. Tapi kalau sekilas, misalnya mau belajar nih, mau cari tahu gimana sih saham-saham yang teman-teman punya prospeknya ke depan tuh bagaimana. Berhubung saya juga lagi dalam proses belajar, jadi saya sharing ya, sekedar sharing aja. Karena eh, trading style saya yang paling utama itu adalah teknik analisa. Jadi saya swing, saya menggunakan teknikal aja. Jadi nggak ada tuh kisahnya nyangkut-nyangkut dan saya masih tetap hold. Kecuali memang itu saham yang udah saya analisa secara fundamental dan memang saya mau hold untuk jangka panjang. Karena saya udah tahu gitu ya fundamentalnya seperti apa. Untuk TINS itu saya belum ngecekin sampai detail, tapi kalau misalnya teman-teman mau, ini tips bisa juga di saham-saham lainnya, tinggal masuk aja ke websitenya masing-masing. Kalau yang Teens kan ini ya, Timah, buka ke public expose-nya dan di sana bisa teman-teman lihat tuh kinerjanya tuh bagaimana. Nih, kalau dari sisi fundamental nih, jadi bisa teman-teman lihat kira-kira ini manajemennya bagaimana, apakah mereka pernah terlibat dalam kasus tertentu gitu ya, atau misalnya di sebelah sini nih bisa teman-teman cek laporan penjualannya atau harga-harga. Nih harga timahnya sih kalau berdasarkan teknikal nih ya, ini sih masih sideway nih di area sini dan cukup volatil. Biasanya soalnya saham-saham yang bergantung, bukan bergantung, maksudnya berpengaruh dengan harga komoditasnya seperti oil, batu bara, ataupun timah. Ini tergantung nih harga komoditasnya tuh bagaimana dan kondisi globalnya tuh seperti apa. Terutama si PT Timah ini karena dia kalau nggak salah nih ya, dia lebih banyak ekspor daripada impor. Jadi kalau misalnya perusahaan yang teman-teman atau emiten yang teman-teman punya itu adalah perusahaan yang lebih banyak ekspor, maka sebaiknya teman-teman kondisinya tuh melihat kondisi global tuh seperti apa, karena biasanya berpengaruh. Dan juga harga komoditasnya tuh seperti apa. Kalau misalnya dia lebih banyak di dalam negeri penjualannya, maka harus lihat kondisi mikro ya, kondisi kita tuh seperti apa gitu loh. Apakah pengusaha lagi susah, ada kebijakan-kebijakan apa? Nah, itu yang harus kita perhatiin. Kalau ini si Teens, aku lihat, coba lihat. eh Kalau dari laporan penjualannya nih ya, produksinya juga nggak begitu oke. Di kuartal ketiga itu memang agak menurun. Waktu di kuartal 2 naik, Q, Q3-nya agak menurun, tapi masih lebih bagus sih daripada kuartal satunya. Nah, harusnya kalau misalnya penjualan itu kan bergantung sama produksi. Jadi ini ya harus diperhatiin, naik nggak? Naik. Oh ini naik sih ya, secara year on year 25%. Yang ini penjualannya juga naik secara year on year. Ini secara fundamental nih.
Ini cuma tips aja karena saya pribadi sebenarnya sampai saat ini masih lebih mementingkan atau menggunakan teknikal analisa daripada fundamental. Tapi saya belajar karena saya tahu ini ada banyak manfaatnya. Dan kalau mau lihat secara kita lihat price cycle ya, dari siklus harganya, kita cek yang time frame besar deh. Dari siklus harganya, ini sebenarnya sempat patah tren ya, menguji trendline yang di sini nih. Tuh, dia lagi menguji, mudah-mudahan sih mantul. Kalau mantul, mudah-mudahan bisa balik lagi nih ke area 1500-an. 1400 sampai 1500 atau bahkan 1600. Coba kita pakai chart yang satu lagi di sebelah sini untuk teensnya. Sebentar ya. Nih, chart yang saya pakai ini chart Win, buatannya Wisdom and Invest, jadi nggak ada di mana-mana, hanya spesial di Wisdom and Invest, karena kita yang bikin. Jadi nggak bisa dapetin di mana-mana ya. Untuk pakai chart ini mudah sekali karena memang kita bikin spesifik supaya kita tuh lebih gampang analisanya. Analisa cepet tanpa ribet. Nah, itu tagline-nya si Wisdom and Invest. Cara paling simpelnya melihat momentum aja. Kalau momentum biru itu bagus, kita biasanya lebih prefer untuk entry di situ. Nah, ini cari yang momentum biru, biasanya entry-nya di area sana. Ini momentumnya memang ada perbaikan, jadi merah tua dan semakin mengecil, berpotensi untuk reversal. Reversal sifatnya biasanya bisa sementara ya, jadi tergantung nih dia mau reversal kemana. Apakah bisa kembali uptrend atau enggak. Kalau secara daily, dia harus menguji resist-resistnya. Closingan hari ini sih bagus ya, candlenya bullish, volumenya gede, momentumnya juga membaik. Mudah-mudahan nih bisa lanjut. Tapi kalau, nah saya nggak tahu nih nyangkutnya di berapa. Kalau nyangkutnya terlalu tinggi, eh, nah itu khawatirnya nggak nyampe ke sana. Tapi kalau nyangkutnya nggak jauh-jauh banget, mudah-mudahan bisa nyampe. Karena resist selanjutnya itu di 12.05, 12.30, nanti menguji support yang tadinya di breakdown di 1.300. Kalau break lagi baru bisa ya berpotensi ke area 1.400 atau bahkan kembali ke 1.500. Itu jadi resistnya itu harus diuji dulu satu-satu. Ini dia lagi di resist tapi closingannya bagus. Jadi mudah-mudahan besok bisa break lagi, break high. Supportnya sementara di 10.65. Saya pakai low hari ini karena kalau saham itu atau candle itu strong up, maka dia akan membentuk candle ke atas. Jadi yang perlu kita perhatiin itu adalah low-nya. Jadi low hari ini ya. Kalau dia strong up, dia akan break high lagi dan bikin tangga ke atas. Karena ini udah 1, 2, 3 ya. Jadi kalau dia break, dia akan menguji resist 12.30, kalau break lagi ke 1.300. Nah, jadi silahkan diatur strateginya bagaimana tuh. Karena saya nggak tahu nyangkutnya berapa, maksudnya nyangkutnya di harga berapa, dan berapa lot. Mendingan dihitung kalau misalnya mau averaging down, ada nggak dananya, misalnya ditambahin sampai 3 kali lipat dan harus average-nya di porto kita itu di bawah resist. Jadi misalnya ini ada resist 1.300, bisa nggak kalau kita averaging sampai di bawah 1.300? Kalau nggak bisa ya jangan averaging. Kalau masih tetap mau hold, maka coba cekin dia rutin nggak bagi dividen. Seenggaknya itu kayak uang tunggu ya. Kalau dia nggak bagi dividen, ngapain juga kita tungguin gitu. Tapi kalau dia di 1.300, misalnya dia nggak bisa break, dan teman-teman memutuskan untuk ya udah cut loss saja atau sell on strength. Jadi misalnya yang tadi nyangkut masih di atas, tapi karena di 1.300 dia tidak bisa break, tapi malah kembali ke bawah, ya udah sell on strength dibuang aja, nanti baru cari saham-saham lain yang menarik ya. Itu kira-kira solusi untuk si TINS ini. Jadi ada wait and see dulu, lihat dia bisa nggak lanjut lagi. Kalau dilanjut lagi sampai ke resist berapa, kalau terjadi pembalikan harga, maka silakan sell on strength atau cut loss. Kalau tidak mau cut loss, maka cek apakah dia rutin bagi dividen. Apakah prospek ke depannya atau
Maksudnya fundamentalnya, fair price-nya atau harga itunya berapa? Itu yang harus teman-teman cari tahu ya. Sebentar, kita coba lihat secara weekly. Secara weekly dia mantul sih di support ini 1090. Mudah-mudahan sih bisa ke sini ya 1270 sampai 1300 yang tadi saya bilang, atau ke 1400 di sini nih. 1545 itu juga ada resist. Nah, kalau dia break 1270 maka silakan di hold. Dia break lagi 1400 maka silakan di hold. Jadi selama dia masih terus uptrend, masih bisa break resistnya, maka di hold aja. Itu untuk teens. Mana lagi nih pertanyaannya? Hmm, Nih ya. Nanti saham yang lain udah saya catetin, kita kembali ke ini, bahas market dulu ya. Habis bahas market, biar lebih terstruktur gitu. Kita bahas market, habis itu bahas lagi lanjut saham yang udah dipilih, baru kita bahas ke big banks-nya dan beberapa saham yang masuk ke dalam screener. Jadi mudah-mudahan di bulan Desember ini atau di minggu ini teman-teman bisa dapetin cuan. Kita ke IHSG-nya dulu, analisa sama masih pakai chart win dan satu lagi chartnya itu untuk ngecekin foreign flow. Jadi kalau pakai chart win, ingat simple aja cara pakainya. Tinggal lihat yang ada momentum biru, artinya sudah mulai mau uptrend, maka kita bisa entry. Ini bukan entry IHSG-nya ya, tapi di saham-saham. Tapi cara analisanya itu sama. Kalau momentumnya melemah, atau udah berubah nih berwarna biru tua dan semakin melemah, maka kita sell aja atau taking profit. Karena potensinya tuh dia akan berbalik arah atau berubah trennya. Kalau jadi merah, kita hindari. Kalau dia merah tua dan semakin mengecil, kita bisa bottom fishing. Jadi kayak di sebelah sini juga tuh. Bottom fishing, di sini juga bottom fishing. Nah, ini menarik sebetulnya IHSG kita ya. Mudah-mudahan kali ini beneran deh ada ininya divergen. Jadi ketika harga atau suatu chart itu semakin turun, tapi momentum atau indikatornya malah semakin baik, maka ada potensi dia akan terjadi reversal. Jadi mudah-mudahan ini sudah saatnya ya, Desember rally, tapi hati-hati jangan salah pilih saham. Karena kalau salah pilih saham nanti teman-teman nggak ikutan rally, malah sahamnya cuma datar aja di situ ya. eh jadi IHSG-nya mudah-mudahan besok break high lagi. Ini lagi menguji ke 3 kali nih. Ini sekali diuji MA200, 2 kali diuji, ini 3 kali diuji. Kalau belum bisa break, ya berarti dia akan kembali ke support. Habis itu dia baru naik lagi, diuji lagi. Kalau break, baru dia akan lanjut ke 7485 resist selanjutnya. Ya, jadi kita masih wait and see nih. Jangan terlalu agresif banget. Strateginya tetap buy on weakness. Chart yang kedua ini NBSA. Cara gampangnya analisanya adalah kalau hijau-hijau artinya foreign net buy, kalau orange-orange artinya foreignnya net sell. Nah ini udah 2 hari nih foreignnya net buy, jadi mudah-mudahan dia bisa break. Tapi foreignnya inflow-nya kemana? Nah teman-teman harus tahu itu. Kalau enggak nanti teman-teman malah salah beli saham. Oke. Hmm, Kita bahas yang lain dulu. Tadi ada yang nanya Pico. Pico, aduh, sahamnya sih nggak liquid karena rata-rata transaksi di 1,5 miliar. Jadi high risk banget ya. Apalagi kalau bentuk chartnya nih, kalau lihat kayak begini, biasanya sih saya nggak suka bentuknya seperti ini. Saya lebih suka sahamnya tuh yang chartnya udah rapi dan udah rapi, volumenya ada, bid overnya rapi. Soalnya kalau ini masih rata-rata transaksi di 1,5 miliar, kadang-kadang market makernya tuh nggak serius. Jadi cuma naik 1 hari, besoknya turun. Contoh ya, kayak di sebelah sini, candlenya bullish, volumenya gede, tapi besoknya udah langsung bikin jarum dan terkoreksi. Ini 1 hari, habis itu turun. Dia naik lagi, jadi jarum lagi. Ya, ini turun ke bawah, dia naik lagi. Ini naik ke atas, habis itu turun ke bawah. Intinya tuh volatil banget. Biasanya saya nggak suka saham yang terlalu volatil begini. Tapi kalau teman-teman suka, silakan.
Gimana cara tradingnya? Biasanya sih harus pantauin terus, dipantengin, lihat bid offer, rapih nggak? Kalau nggak rapih maka bahaya, karena biasanya kalau mau langsung jualan harus haki di sebelah kiri atau jual langsung di harga bid, maka ribet ya kalau tiba-tiba bidnya bolong gitu, kelompat nanti jadinya. Untuk supportnya di 144 145 nih ada VWAP. Barangkali dia mau balik dulu ya, karena jaraknya ke VWAP itu cukup jauh. Biasanya rata-rata suka turun dulu ke VWAP, habis itu baru naik. Kecuali saham gorengan. Nah, makanya ini agak sulit untuk dianalisa ya. Karena tergantung supirnya. Supirnya itu adalah market makernya. Dia mau naikin, lalu jadi jarum kayak begini kah? Nah, itu jadi tergantung ya. Kalau udah punya, maka besok saatnya untuk exit. Kecuali dia mulai liquid. Mulai liquid, volumenya rata-rata transaksi yang biasa saya suka itu dari 1,5 dan naik terus ke 2, ke 3, ke 4, ke 5. Jadi volumenya rata nih. Tuh, nanjak gitu ya. Habis itu candlenya juga rapih, bagus, nggak sering-sering jarum. Kalau sering-sering jarum itu berarti penghuninya suka banget guyur-guyur. Saya nggak suka kayak begitu. Jadi silakan ya sesuaikan dengan trading style, trading plan-nya masing-masing. Tadi supportnya udah, resistnya ya saya belum kasih tahu. Resist di area 180, di area 200, atau pokoknya pakai hak kaki juga bisa sih. Ini juga andalan kita nih. Bentar ya, aduh, hak kakinya lagi nggak bisa nih. Kayaknya botnya itu lagi di maintenance dulu sementara. Jadi mohon maaf nih hak kakinya nggak bisa saya tampilin, but it's okay. Nanti kalau untuk member biasanya sudah punya akses akan bisa lihat nih hak kaki 5 menit. Biasanya kita pakai itu untuk fast trading. Jadi kelihatan kalau banyak yang HK ada tuh hijau-hijaunya. Kalau ada yang haki kelihatan juga ada tuh grafiknya. Contoh ya, ini saya contoh yang udah berlalu aja. Misalnya kayak begini itu. Ini contoh HKK 5 menit tapi di saham seger waktu tanggal 2. Tanggal 2 ini jadi udah lewat ya. Saya cuma contohin, cuma mau ngasih tunjukin bahwa ini loh saham HKK yang biasa kita pakai untuk fast trading. Jadi kelihatan kalau banyak yang HK maka kita masih hold. Tapi begitu merah-merah grafiknya turun, ya udah kita ikutan buang langsung haki gitu ya. Oke, setelah Pico TOSK. TOSK ini hmm, sahamnya kok begitu ya? Chartnya saya juga nggak suka nih. eh Kayaknya terlalu liar ya. Hobi banget nih kayaknya sahamnya yang liar-liar. Saya pribadi lebih suka yang chartnya tuh rapi, volumenya rapi gitu, pergerakannya enak. Sehingga kita kalau mau analisa tuh lebih mudah. Kalau ini kan banyak kejutan-kejutan gitu. Dia jebret 3 turun, habis itu dia jebret naik lagi, ini jebret lagi turun. Kalau dari momentum ini tidak oke, masih merah. Candle dia masih lower low, ada support di 5 di 6 berapa nih? 63 sampai 59 itu area support. Nah, tapi tergantung ya mau dijebretin naik lagi sama bandarnya kapan tuh. Nggak tahu lah saya karena ini volumenya sih lumayan, cuma kayaknya volumenya nggak valid punya ya karena volumenya begini. Terus waktu itu kayaknya pernah tidur di 50. Terus nih kayak begini nih. Tuh. Jadi agak sulit dianalisa nih. Kalau buat saya sih pribadi saya skip, tapi kalau teman-teman tertarik silakan. Ini wajib harus pantauin bid offer nih. Hanya untuk fast trading aja. Kalau ini supportnya tadi ya, yang udah saya share di 63. Resistnya di 72, habis itu 94, 95. Sebetulnya bisa kalau pakai hak kaki, kita bisa cekin ada frekuensinya enggak, atau cek di apa tuh namanya broker summary. Broker summary hari ini ada nggak yang beli gitu. Kalau kalau broker summary-nya bagus, ada yang net buy dalam perbandingannya tuh net buy sama net sell dengan dalam satu broker ya, satu atau sampai 3 broker maksimal. Perbandingannya itu misalnya 3 banding 1.
Net buy-nya 3, net sell-nya 1 gitu perbandingannya. Maka itu cukup menarik. Mungkin akan segera ditarik. Mungkin loh ya. Nah, tapi itu ya tergantung bandarnya juga. Oke, lanjut ke Goto. Untuk Goto masih menarik karena bentuk konstruksi dari harganya itu masih higher high, higher low. Sini. Tuh, dia masih bikin zigzag ke atas, cuma memang agak volatil. Dengan resist, ini dia akan menguji lagi resist yang kemarin ya di 79, support di 68 sampai 66, lalu MA200 di 63. Nah, resistnya kalau 79 atau high yang kemarin itu di break, maka dia akan lanjut kembali naik ke atas. Momentumnya masih oke, secara strukturnya dia masih up, uptrend. Cuma memang dia gerakannya kan zigzag ya. Mungkin aja dia akan ke 79, habis itu dia break. Habis break dia mungkin bisa aja turun dulu ke bawah, bikin zigzag lagi. Tuh, resist 79, 80, 83. Selanjutnya untuk mainnya menarik. Ayam-ayaman kayaknya sih masih menarik. Tergantung tapi ya, lihat dulu chart masing-masing nih. 2 hari higher high, volumenya lumayan di atas rata-rata, momentumnya udah mulai meningkat. Tapi dia harus uji resist dulu nih, 840. Kalau 840-nya break, maka menarik. Bisa lanjut ke area 900-an. Nih ya, 900-an sampai 920. Itu area resist. Supportnya di mana? Sama seperti prinsip yang tadi saya udah jelasin. Kalau dia sahamnya uptrend, maka dia akan membentuk higher high. Artinya dia tidak akan jebol dari low hari ini, yaitu 795 itu support terdekatnya. Tapi selama di atas win line atau 76 770 lah, kita buletin ya sesuai dengan fraksi. 770 atau 765, maka dia sebenarnya masih oke. Gitu. Oke, main sudah LPCK. Hmm, LPCK, dia masih downtrend, kelihatan ya dari bentuk channelnya, momentumnya sih merah tua, mungkin mantul, tapi ini nggak liquid banget, tidak liquid banget. 0,23 miliar, aduh 200 juta. Transaksi hari ini 0,09 miliar. Nggak ada transaksi, jadi kayaknya nggak liquid, entah bid overnya rapi atau enggak. Apakah akan ditarik? Bisa jadi. Harusnya sih cek lagi ke dalam 5 menit pakai haki-hakinya. Kalau ada spike dan dia break, maka itu menarik untuk kita ikutin. Tapi fast trading ya, karena dia tidak liquid. Artinya dia bisa sehari naik, sehari langsung turun. Jadi bikin jarum kayak gini, bisa aja. Jadi enakan kalau saham-saham yang tidak liquid begini, tunggu aja buy on break, dia naik kita ikutin, habis itu langsung taking profit. Jadi hanya untuk fast trading ataupun scalping aja. Lagi di support sih, ini udah bentuk doji juga, udah momentum merah tua, mudah-mudahan dia mantul dulu ya dengan resist di 6 625 sampai 640 tuh. Ini udah ada support resistnya, semua udah dibikinin oleh sistem. Jadi gampang banget kita tinggal liatin aja angkanya. Kira-kira di mana supportnya, di mana resistnya tuh. Udah kelihatan ya. Semua support resist udah dibikinin, MA200 udah ada, tinggal lihat momentumnya bagus apa enggak. Jadi simple banget cara menganalisanya. LPCK, BGTG. Kita lihat BGTG-nya. Sama, nggak liquid juga. Jadi hati-hati ya. Biasanya kalau nggak liquid, bid overnya nggak rapi, atau kadang-kadang bisa langsung hilang bid overnya, bolong-bolong gitu. Terus volatil banget, naik sehari langsung turun. Kayak gini ya, naik sehari langsung turun, naik lagi, baru turun lagi, jadi volatil banget. Lihat nih, kalau nungguin ini aja berapa lama itu? Tuh, lama banget. Berapa candle? Mungkin sekitar 2-3 minggu gitu ya. Ini lagi on support di 81 garis win line. Kalau dia jebol akan ke support selanjutnya 79, 77, 75. Tuh tinggal lihat tuh angka-angka support resistnya.
Resist 85, 87, sampai 89. Volume nggak liquid, inget ya. Momentumnya sih oke, juga on support. Mudah-mudahan bisa mantul dulu ke atas. Jadi ini hanya untuk fast trading aja. Apex. Lanjut untuk Apex. Sama nih, yang ditanya rata-rata nggak liquid. Waduh, eh kalau bisa hindari ya saham-saham yang tidak liquid begini, terutama yang rata-rata transaksinya itu di bawah 1 miliar. Rata-rata transaksi sama total transaksi beda ya. Di sini ada dua, yang satu total transaksi, yang di bawahnya itu rata-rata transaksi. Nah, yang saya permasalahkan itu adalah yang rata-rata total transaksi. Karena kalau total transaksi itu berarti transaksi hari ini doang. Bisa aja satu hari doang transaksinya gede, tapi besok habis itu besoknya kering. Kalau kering kita susah ya, mau beli mau jual juga susah. Jadi mendingan kita cari saham-saham lain. Ingat, ini udah mau Desember rally, jadi jangan salah pilih saham. Nanti teman-temannya pada cuan, nanti ibu atau bapak atau teman-teman malah fokus ke saham-saham yang tidak liquid dan susah cuan gitu. Jadi mendingan fokus ke saham-saham yang memang udah pasti ada inflow, yang dia liquid, kita mau jual mau beli gampang, belinya bisa banyakan gitu ya, cuannya jadi bisa lebih gedean gitu. Oke, jadi untuk Apex, gak apa-apa saya coba analisa meskipun kalau saham nggak liquid itu sebenarnya biasanya tidak bisa dianalisa ya, karena tergantung bandar atau market makernya. Kalau nggak ada market maker maka lebih sedih lagi, artinya sahamnya nggak akan kemana-mana, bergantung pada market makernya. Kalau nggak ada yang tarik naik nggak bisa kemana-mana harganya ya. Eh, untuk momentum dia memang agak membaik, tapi saya nggak tahu nih bid offernya rapi apa nggak, saya nggak tahu. Support di 132, kalau breakdown lagi berarti ke 127, 123 itu juga ada support trend. Resist di 140, 147 sampai 150. Dah, itu ya. Lalu BKSW. BKSW ini ada volume, tapi sama nih sahamnya liar semua. Saya pribadi sih nggak suka ya kalau pergerakannya terlalu liar begitu. Saya lebih suka saham yang pergerakannya itu udah rapi, dia sudah liquid, dapat lebih mudah gitu dianalisanya. Kita mau entry, mau keluar, mau entry exit, mau pasang trading plan, itu lebih mudah sekali untuk dianalisa gitu. Dan resikonya lebih rendah. Kalau ini high risk banget. Support di 81, support selanjutnya di 74, support selanjutnya di 69. Resist di 91, 95, 99 sampai 102. Cuma saya pribadi tidak menyarankan ya buat teman-teman lain yang mungkin lagi menonton ini, please jangan masuk ke saham-saham yang tidak liquid ataupun terlalu high risk. High risknya gimana taunya? Tinggal lihat aja bentuk dari chartnya itu, yang selalu bikin jarum, yang tiba-tiba ARA, tiba-tiba ARB. Nah, cari saham yang bentuknya chartnya itu rapih gitu. Dia ada kelihatan lah bentuknya kayak tangga, eh, bentuknya seperti yang tadi saya gambar ya. Bentuknya bisa dianalisa, tak support resistnya jelas, pergerakannya enggak tiba-tiba naik ARA, tiba-tiba ARB gitu. Jadi lebih mudah untuk dianalisa. Lanjut, kita masuk ke, jadi tadi udah 9 saham yang di request oleh teman-teman. Nanti saya bahas ini, nah, saham Big Bang, supaya teman-teman bisa pilih kira-kira yang mana ya. Ingat jangan salah pilih saham karena beberapa saham ada yang malah outflow. Kalau pakai chart yang mudah, ini ini ada chart yang gratis yang bisa teman-teman dapetin, tapi khusus untuk para nasabah. Para nasabah adalah yang buka rekening melalui rekanannya Wisdom and Invest. Kita punya rekanan di sini nih. Tinggal cek aja di video di bawah. Kita rekanannya ada MNC, Investasiku by Mega, dan Sukor, JUC, NH Korindo, juga ada Stockbit. Nah, tapi teman-teman kalau mau buka link, mau buka langsung pakai referral, maksudnya pakai link ini boleh, silakan. Tinggal diklik lalu buka. Tapi kalau misalnya teman-teman takut salah atau takut atau ragu-ragu, maka boleh
kontak aja admin. Ini ada linknya juga di Telegram atau di WhatsApp. Jadi bisa dipandu ya sampai buka rekening, lalu nanti teman-teman akan diundang ke grup yang isinya tuh untuk request chart seperti ini. Nah, ini yang untuk nasabah free selama 1 atau 2 bulan, saya lupa. Coba tanya lagi sama admin. Hmm, dan kalau misalnya teman-teman aktif transaksi, biasanya diperpanjang. Tapi kalau tidak transaksi, ya percuma kan? Chartnya berarti nggak kepake juga. Eh, lanjut ya. Jadi cara menggunakannya ini sangat mudah banget. Oh, ini tadi ada apa ini? Oh, oke. Cara menggunakannya sangat mudah banget, tinggal lihat aja titik hijau atau warna candle. Titik hijau itu berarti si BCA udah dari kemarin ya, ada titik hijau, candlenya juga sudah berubah hijau, ini artinya good. Waktu saya bikin video di hari Senin tuh candlenya masih hitam dan masih kurang oke. Ini udah cukup menarik nih untuk spek buy, silahkan. Ya, kalau yang BRI masih candle hitam dan dia foreign flow-nya kita cek. Dia nih yang paling ini ya, foreign flow itu tuh paling paling nggak ada gitu. Nih foreignnya masih net sell semua. Jadi yang naikin BBRI ini kayaknya retail ataupun institusi tapi lokal. Jadi foreignnya sih kayaknya udah nggak tertarik sama BBRI nih. Kecuali mereka inflow lagi baru baru oke. Ini jadi masih masih kurang oke ya. Masih agak mengkhawatirkan. Kenapa ya foreignnya net sell-nya gede banget. Ini kayaknya terbesar daripada 2020 deh. Aku lupa deh. Nanti coba teman-teman cek lagi. Outflow-nya kayaknya lebih besar daripada waktu COVID kemarin. Tadi BBCA, BBRI-nya masih hitam. BNI-nya masih hitam sih candlenya, tapi udah mulai sideway nih. Dia udah nggak bikin new low. Jadi boleh spec buy sebenarnya, tapi spec buy mungkin buy on weakness aja ya. Beli di deket-deket support sih lebih baik nih, 4.800 kalau dapet, atau ya kalau mau nyicil silahkan. Coba kita cek pakai chart satu lagi deh. Yang ada foreign flow, kita harus pilih yang ada foreign flow-nya. Hmm. Coba lihat BCA ya, foreign flow BCA. Tuh, BCA ada nih, udah 2, tapi hari ini agak kecil. Kita lihat tadi yang BRI, foreign flow-nya nggak ada. Terus BBNI hari ini ada, tapi kecil. Jadi boleh silakan buy on weakness. Untuk beli blue chip, untuk beli big bank, ini jangan langsung all in ya. Wajib untuk cicil. Jadi belinya dicicil, jualnya dicicil. Dengan cara begitu teman-teman baru bisa profit konsisten nih. Supportnya 4710, resist 5075. Kalau dia break, maka cakep. Jadi double bottom. Bisa lanjut sampai 5.400. Itu kalau break ya. Kalau nggak break berarti dia bisa aja sideway dulu di sini. Justru kesempatan untuk kita entry. Tapi kalau breakdown 4710 berarti dia akan lanjut ke bawah lagi. BMRI. Kalau pakai chart GD dia masih titik hijau dan candle orange. Jadi sifatnya masih spec buy. Foreign flow ada tapi nggak gede-gede banget. Dia masih candlenya sih oke ya. Maksudnya udah 3 candle higher high, jadi berpotensi lanjut ke 6.600. Sama kayak BNI, kalau dia break baru menarik, dia bisa lanjut ke 6925. Tapi kalau dia tidak break, artinya dia akan lanjut ke bawah dulu, kesempatan untuk buy on weakness. Ingat di bulan-bulan kuartal 1 Januari Februari biasanya ya, kalau kalau atau enggak menjelang Imlek tuh biasanya blue chip sih pada merah, tapi eh, kalau misalnya berbeda sendiri nggak kayak sebelum-sebelumnya, jadi kalau sebelumnya itu biasa menjelang Imlek itu merah ya, jadi perhatikan marketnya, perhatikan sahamnya. Kalau misalnya menjelang Imlek ternyata marketnya memang beneran balik arah, silakan taking profit dari saham-sahamnya ini. Boleh dikurangin lah. Kalau misalnya nggak mau dihabisin, boleh dikurangin gitu. Nanti setelah dividen,
biasanya itu juga akan terkoreksi. Jadi biasa kuartal 1, kuartal 2 itu indeks Big Banks itu masuk ke fase downtrend. Biasanya bisa aja nggak sama kayak sebelum-sebelumnya ya, nggak secara apa biasanya secara historikal seperti itu, tapi bisa aja beda sendiri tahun 2025. Bisa aja nggak taunya malah uptrend. Jadi kita harus bereaksi. Ya, kita utamakan price action, utamakan pergerakan harga, kita cek inflow dari foreign. Kalau misalnya inflow foreignnya bagus, maka kita boleh hold. Lanjut BRIS, karena BRIS juga menarik. BRIS kalau dari chart GD udah candle hijau tuh dari kemarin. Jadi happy cuan kalau misalnya ada yang udah beli. Secara foreign flow dia yang tidak begitu banyak outflow. Maka menarik. Mudah-mudahan bisa lanjut nih. Paling enggak ke resist selanjutnya. Dia uji dulu resist 30.40. Kalau break lanjut 31.40, 31.90. Foreign flow tadi udah ya. Kalau pakai chart win sama tuh udah ada momentum dan lagi menguji. Kalau dia break lagi maka lanjut. Risknya masih oke nih. AMRT. AMRT menarik. Candlenya hari ini tutup berhasil tutup di atas channel. Dia berhasil closing high juga. Dari sini ya, area sideways dia berhasil closing high, momentumnya perbaikan, maka silakan kalau yang tertarik dengan AMRT, buy on weakness. Kalau nggak salah ini Coach Foni udah pernah share di room nasabah dan di room member, tapi saya lupa kapan itu ya. Senin tanggal 25 November itu juga pernah saya bahas. Waktu itu masih sideways kayaknya di area sini ya. Kalau ada yang udah beli maka tinggal hold, pasang aja trailing stop. Kalau yang belum, buy on weakness dengan support di 2980 dan ya 2940, 2900. Itu support-supportnya. Resist di 30.20, ini kan closingnya ya, di 30.60 sampai 31.80. Sebelah sini kayaknya harusnya ada resist lagi nih. Karena ini yang tadinya di breakdown, dia bisa aja kembali ke sana menguji dulu ya di area 3.100-an. Kalau pasang jual atau pasang beli jangan pas-pas. Kalau mau pasang jual dan beli itu bagi beberapa antrian, jangan satu harga, oke? Lanjut ke CTRA. Ada dua nih antara CTRA, SMRA, lumayan menarik karena momentumnya ada perbaikan, tapi ini menguji resist dulu. Kalau belum bisa break, maka buy on weakness aja. Support 1070 dan 1000, kita buletin 1020 lah ya di atasnya. Karena kadang-kadang ekor doang nggak kena tuh, makanya jangan pas-pas di support. Kita naikin lagi dikit untuk entry-nya, area entry-nya. Ya, tadi saya udah sebut ya, support 1070, 1040, 1020. Resist 1110, 1125, 1150, 1175, MA 200 di 1230. Nah, ini MA 200-nya harus watch out nih, harus hati-hati. Biasanya kena MA 200 itu resist yang cukup kuat, jadi jangan lupa taking profit. Ini hanya untuk short term ya. Foreign flow-nya sih belum ada. Coba SMRA. SMRA masih merah momentumnya, tapi dia udah mulai doji dan lagi di MA 200. Mudah-mudahan mantul dulu nih ke area 600 sampai 615. Kalau dia break lagi baru lanjut ke 645, 665 sampai 680. Tuh, SMRA, ASII, SMRA, bentar, SMRA-nya kayaknya nggak ada foreign inflow. Tunggu, SMRA, oh, nggak dicek. Sebentar. Hmm.
Sorry, tadi ternyata saya salah ambil chart. Ini chart yang terbaru ya untuk SMRA-nya. Nah, jadi hari ini momentumnya ada perbaikan, tapi dia masih di bawah MA 200 nih. Dia ternyata udah jebol ya MA 200-nya. Sudah terlanjur jebol, mungkin lebih menarik si CTRA, kecuali SMRA ini bisa break dari channel downtrendnya nih. Jadi tunggu aja wait and see dulu. Kalau SMRA-nya dia break dari channelnya, baru buy on break. Dengan catatan dia harus break dengan ada volume ya. Momentumnya juga harus semakin membaik. Jadi merah tua, walaupun merah tua dia harus mengecil. Kalau mengecil maka berpotensi. Seenggaknya ya uji MA 200 dulu lah di 575. Jadi untuk fast trading. Kalau dirasa kurang menarik, it's okay. Nggak harus diambil karena masih banyak saham-saham lain yang menarik. Nah, untuk para member jangan khawatir ya, masih ada saham-saham andalan yang saya nggak bahas di sini, tapi ada di room member. Jangan, don't worry, don't worry. Terus ada saham apa nih? ASII. Untuk ASII ini cukup menarik karena ada foreign flow-nya, tapi secara tren dia masih sideway nih. Bentar, ASII. Nah, ada momentum, tapi tren besarnya sebenarnya dia masih sideway ya di area sini. Jadi wait and see juga karena udah deket di area resist. Lebih baik sih buy on weakness. Sebenarnya di area 490 ini udah paling oke nih untuk entry karena di MA 200. Yang udah punya maka silakan hold. Kalau yang belum punya wait and see buy on weakness aja. Area 5.100 ke bawah sih lebih mending ya karena kalau kita ukur nih kan kelihatannya pengukuran misalnya segini. Ah, misalnya di 5 di bawah 5.100 berarti kan kalau di sini kan 5.100 berarti 1:1. Ini reward, ini risknya, ke bawah risknya. Kalau misalnya kita dapetin di bawah 5.100 otomatis kan rewardnya lebih besar daripada risknya. Gitu. Jangan lupa diatur ya pembeliannya jangan langsung satu harga, tapi dicicil sampai 4.950. Batas stop loss harus di bawah ini. Jadi di bawah trennya. Kalau bisa di bawah harga low yang ini nih, 4830 lah. Nah, jadi kalau kalian beli diukur 4830 dari misalnya 4950 masuk sampai 4830 itu stop lossnya berapa? Kalau bisa jangan lebih dari 3 sampai 5%. Kalau risikonya lebih dari itu, maka yang bisa kita lakukan adalah mengecilkan porsi belinya. Jadi misalnya yang tadinya harusnya kita mau beli 10 juta, ya udah kita belinya cuma 5 juta atau kita belinya hanya 3 juta. Karena dengan begitu, meskipun kita cut loss 10%, itu nilainya sama dengan 10 juta. Ini ngasal ya perkiraannya. Nilainya kurang lebih sama dengan misalnya 10 kita beli 10 juta tapi cut loss-nya 5% gitu misalnya. Jadi itu kira-kira cara tips untuk mengakali seandainya kita entry-nya tuh agak tinggi atau resikonya tuh lebih dari 5%. Maka kita bisa kecilin porsi entry-nya. Terus nanti kecil dong cuannya, Ci. Ya, kita bisa strategi lain lagi. Misalnya dia berhasil break, misalnya tadi kita masuk cuma 3 juta gitu ya. Masih ada nih sisa 7 juta kita mau entry. Maka kita entry-nya adalah buy on break. Jadi kita averaging up bukan averaging down. Selama dia sahamnya bagus, maka jangan khawatir dengan averaging up. Oke? Support. Tadi supportnya udah saya share. Resist 5325, 5400, 5600. Ini ada inflow nih dari foreign. Menarik. Menariknya terutama kalau dia break ya untuk si ASI. Tapi kalau dia breakdown jadinya kurang menarik. Brand. Cuma si brand ini mau bagi dividen ya. Saya lupa lagi, nggak bisa cek di RTI lagi. Coba nanti teman-teman cek aja dulu di RTI si brand ini bagi dividennya kapan. Kalau bisa jangan sampai kena dividen dividen trap. Karena saya dengar-dengar banyak nih yang kena dividen trap di Adro. Jangan sampai kena dividen trap lagi di sini ya. Secara teknikal ini kayaknya udah pernah dibahas, saya lupa deh. Dari minggu-minggu lalu udah lama banget ya. Untuk brand ini dia sebenarnya sideway di area sini nih. Tuh.
Jadi kalau yang entry di area 6.600 itu masih boleh hold. Hari ini dia closingnya bagus, candlenya candle bullish, volumenya di atas rata-rata. Berpotensi lanjut sampai 7875, kalau break baru lanjut ke 9025. Nah, tapi kan dia mau dividen, jadi jangan sampai kena dividen trap. Menjelang dividen kita boleh taking profit ya. Saya nggak tahu nih dividennya berapa dan kapan, karena saya nggak tertarik ngambil dividennya si brand. Pegas. Untuk Pegas, waktu itu juga udah pernah saya bahas, cuma waktu itu masih sideway atau momentum pertama deh, kalau nggak salah saya lupa ya. Nah, ini masih oke, 1, 2, 3, 4 candle higher high, mudah-mudahan break dari 1595 itu resist, kalau break bisa lanjut 1625, 1650, atau bahkan di area 1700. Momentumnya oke, candlenya oke, foreign flow juga ada. Nih foreign flow-nya masih ada inflow. Jadi mudah-mudahan masih bisa lanjut. Support di kita pakai low hari ini 1565, win line di 1535. Jadi maksimal di 1535 sampai 1525 ini ya, ada support. Selama di atas itu masih oke nih. Cuma memang Pegas ini agak volatil banget ya. Kadang-kadang tuh dia bisa begini nih. Jadi misalnya gerakannya jadi begini, habis itu ke sini. Bisa aja begitu. Jadi gerakannya ini volatil banget. Jadi teman-teman harus atur nih strateginya dan money manajemennya. Kalau misalnya mau dicicil dengan porsi kecil dulu, nanti break baru nambah lagi, atau tunggu dia koreksi baru nambah lagi, itu bebas. Pokoknya patternnya nih ya, pergerakannya antara dia akan naik ke sini, artinya buy on breakout, atau dia mau turun, maka kita buy on weakness. Oke, Pegas. Kita lihat foreign flow-nya Pegas. Ini ada foreign flow. Tuh, grafiknya mulai mulai menanjak naik. Jadi mudah-mudahan dia bisa kayak di sini, tapi memang volatil ya. Lihat nih, dia ada inflow, tapi naik, wow, turun. Naik lagi, dia turun lagi. Naik lagi, dia turun lagi. Habis itu naiknya lumayan. Jadi kurang lebih takutnya ini akan seperti itu juga. Mendingan buy on weakness aja, atau atur cicilan. Jadi jangan langsung atur cicilannya tuh cuma selisih 1 tick ya, jangan. Karena jaraknya ini cukup jauh. Misalnya dia mau balik lagi ke sini, mendingan uh, udah terlanjur nih entry di atas, ya udah nanti kita cicil lagi di 1520 misalnya. Lalu nanti di 1500 gitu. Jadi jangan langsung setiap tick diantriin. Kecuali budgetnya memang ada gede. Oke, itu aja sih dari saya. Sebenarnya masih banyak saham-saham lain yang menarik, tapi ini udah 20 kayaknya, 20 saham yang udah dibahas. Terlalu banyak, waktunya tidak cukup. Nanti untuk para member, don't worry, tentu kita akan kasih saham-saham yang paling top, 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 setop-topnya. Buat teman-teman yang kalau tertarik untuk menjadi membership, silakan kontak admin. Membership ini jadi member full fasilitas ya, berbeda dengan para nasabah. Kalau nasabah kan dia gratis. 2 bulan, sebulan atau 2 bulan pertama saya lupa. Jadi fasilitasnya terbatas. Tapi kalau member karena berbayar dapat full fasilitas dan kita panduin selama jam trading. Oke, thank you, itu aja dari saya. Buat yang mau tanya-tanya atau mau kritik dan saran silakan drop di kolom komentar. Nanti aku baca lagi ya di video berikutnya. Thank you and bye-bye.